Perwujudan tujuan dan penanganan masalah dari kesehatan masyarakat pada era globalisasi, maka harus mengembangkan inovasi pelayanan kesehatan yang terus mengikuti perkembangan dan dituntut untuk bertambah maju dengan seiring berjalannya waktu. Inovasi pelayanan yang dikembangkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat dapat diimplementasikan dengan baik menggunakan big data dalam pemrosesan, penyimpanan, dan analisis data yang biasanya digabung dengan AI, Internet of Things, dan machine learning. Penggunaan big data dalam sektor kesehatan dapat meningkatkan kemampuan untuk perbaikan proses dan sistem tradisional, mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan, dan mengurangi kesenjangan kesehatan dalam populasi dengan menerapkan metode dan teknologi baru untuk mengukur penyakit patogen, paparan, perilaku, dan kerentanan dalam populasi, dan mengembangkan kebijakan dan program implementasi yang ditargetkan untuk meningkatkan kesehatan. Big data sering dikaitkan dengan sistem makro berskala besar dengan pemrosesan data terdistribusi yang seringkali berada di luar kemampuan komputer desktop lokal dan perangkat lunak tradisional karena kendala yang dipaksakan oleh kecepatan dan volume pemrosesan. Pemrosesan informasi beragam dan dapat mencakup streaming pesan teks, gambar, video, dan file musik. 5 karakteristik big data tersebut dikutip di masa lalu dan dapat terjadi dalam kombinasi yang berbeda, yaitu yang pertama variabilitas, kurangnya struktur, konsistensi, dan konteks. Yang kedua yaitu variasi, termasuk file audio, citra, data numerik, dan data teks. Yang ketiga velocity, pemrosesan real time, kecepatan transmisi yang tinggi. Yang keempat veracity, akurasi, kebisingan, dan ketidakpastian dalam data. Yang kelima yaitu volume, kumpulan data yang besar. Big data mencakup informasi yang terstruktur, semi-struktur, atau tidak terstruktur, dan mungkin ada keterkaitan kompleks yang bersifat sintaksis, semantik, sosial, budaya, ekonomi, dan organisasi. Terdapat beberapa jenis big data yang digunakan untuk kesehatan masyarakat. Di antaranya adalah big data biologis, seperti profil eksom dan metabolik yang digunakan untuk penelitian etiologi dan screening. Kemudian terdapat big data geospasial yang berupa karakteristik lingkungan yang digunakan untuk penelitian ekologi dan surveillance. Lalu terdapat big data rekam medis pasien penyakit tertentu yang dapat digunakan untuk penelitian klinis maupun pengawasan. Peran big data dalam presisi kesehatan masyarakat dapat digunakan sebagai pengawasan penyakit dan deteksi sinyal, memprediksi risiko kesehatan masyarakat, mengarah pada peluang untuk menerapkan intervensi pencegahan, serta melakukan identifikasi maupun pemahaman lebih mengenai penyakit. Kesehatan masyarakat presisi masa depan akan transformatif. Ini akan mencakup aplikasi baru, modifikasi, dan penggunaan aset saat ini, termasuk media sosial dan platform komunikasi, kendaraan udara tak berawak, aplikasi seluler, pengurutan seluler, penyaringan mandiri, sensor, penemuan Internet of Things, vaksin atau obat, dan banyak lagi. Big data dapat memberikan informasi berguna yang memungkinkan sektor publik dan penyedia layanan kesehatan menilai sistem kesehatan dan distribusi sumber daya mereka. Data perawatan kesehatan yang besar juga memiliki potensi besar untuk meningkatkan pemahaman kita tentang keefektifan perawatan di dunia nyata, serta insiden, manajemen, dan prognosis berbagai kondisi medis, terutama untuk penyakit langka. Informasi berguna yang diperoleh dari data besar akan memungkinkan profesional kesehatan memberikan perawatan medis yang lebih baik. Sumber daya yang perlu ditangani tepat oleh industri perawatan kesehatan untuk menciptakan kemampuan data besar dikategorikan A. Data klinis, B. Data pasien, sentimen, C. Administrasi dan data aktivitas biaya, D. Farmasi dan R&D. Namun untuk transformasi data menjadi kemampuan proses analisis data diperlukan, diantaranya teknik analisis data kesehatan adalah pemodelan, simulasi, pembelajaran mesin, visualisasi, penambangan data, statistik, web penambangan, pengoptimalan, penambangan teks, peramalan, dan jejaring sosial terkini analisis.